Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang pada kesempatan yang berbahagia ini kita diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk tafaqquh fid din, untuk mendalami ilmu agama, ilmu yang memberikan pencerahan, memberikan petunjuk, memberikan cahaya di saat kita hidup penuh dengan kegelapan, hidup di akhir zaman yang penuh dengan fitnah. Kalau kita tidak bangun di setiap langkah kita dengan ilmu, maka kita akan inhiraf, berpaling dari as-siratal mustaqim, dari jalan yang lurus. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas salah satu cabang ilmu dari cabang-cabang ilmu syariat, yaitu ilmu mustalahul hadis. Ilmu yang berbicara tentang istilah hadis, ilmu yang berbicara tentang dhaif dan sahih hadis. Karena mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sana banyak keutamaan. Di antaranya doa Rasulullah, naddarallahu mra'an, semoga Allah memberikan cahaya bagi orang yang mendengar perkataan kami. Didoakan oleh Rasulullah. Di samping itu, hadis juga merupakan masdarut tasyri', yaitu sumber pengambilan syariat yang kedua setelah Al-Quranul Karim. Sehingga kita penting untuk mempelajari baik itu secara dirayah maupun riwayah, baik secara pemahaman maupun secara periwayatan. Dua hal ini sangat penting kita untuk pelajarinya. Kenapa demikian? Karena kita tidak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna kecuali dengan mempelajari hadis-hadis Rasulullah, memahami dan mengetahui apakah hadis tersebut sahih atau dhaif. Terkadang kita sudah memahami, menyampaikannya, ternyata hadisnya dhaif, hadisnya palsu dan yang lainnya. Maka ini pun kesalahan. Karena ancamannya sangat besar bagi mereka yang berdusta sengaja ataukah tidak sengaja, diancam neraka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta, sengaja berdusta, maka hendaklah mengambil tempat duduknya di dalam neraka. Nah, dari sini para ulama dari generasi ke generasi mereka berlomba-lomba mempelajari, menghafal dan memahami hadis-hadis Rasulullah. Di jajaran para sahabat ada Abu Hurairah, ada Abdullah bin Umar, ada Aisyah radhiyallahu anha yang mereka tampil terdepan dalam menyampaikan hadis Rasulullah. Kemudian setelah itu datang lagi generasi tabi'in, generasi tabi'ut tabi'in, sehingga tatkala muncul fitnah, maka mereka lebih berhati-hati dalam menukil atau menerima setiap hadis yang datang. Sampai mereka menyebutkan sammu lana rijalakum, sebutkanlah kepada kami rijal-rijal kalian, agar kita mengetahui, oh ini jalur yang lemah, ini jalur yang benar. Karena tatkala Abdullah bin Mas'ud duduk di Masjid Nabawi, kemudian ada seorang kibarut tabi'in menyampaikan hadis. Abdullah bin Mas'ud tidak menoleh sama sekali, tidak mendengar hadis yang disampaikan. Setelah selesai kibarut tabi'in tadi menyampaikan hadis, dia datang kepada Abdullah bin Mas'ud. Wahai Abdullah, kenapa engkau tidak mau mendengar hadis yang aku sampaikan? Kata Abdullah bin Mas'ud, dulu
kami di zaman Rasulullah begitu kami mendengar hadis, maka kami tunduk mendengar hadis tersebut, kemudian mengamalkannya. Akan tetapi tak kala terjadi fitnah, kami berhati-hati menerima dan mendengar hadis. Saya tidak mengenal Anda, sehingga saya tidak mau menerima hadis dari Anda. Seandainya saya mengenal Anda, maka saya akan menerima. Ini merupakan manhaj dalam talaqi, dalam mengambil ilmu dari seorang guru. Yaitu apa? Kita harus mengenal ustadz tersebut, mengenal syekh tersebut siapa. Meskipun yang disampaikan adalah hadis atau Al-Quran. Kita tahu dulu manhajnya dia apa. Siapa yang telah memberikan rekomendasi dia menjadi seorang pengajar atau menjadi seorang ustadz. Sehingga apa? Sehingga kita lebih hati-hati. Lebih baik kita tidak mengamalkan, tidak mendengar hadis daripada mendengar dari orang yang memiliki penyakit, memiliki kerancuan pemikiran, akidah dan manhajnya. Karena kata Rasulullah, al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu dilihat dari agama temannya, agama ustadznya yang dia dengarkan, yang dia ambil ilmunya. Karena ilmu adalah agama. Fandur man ta'khudhu dinakum. Maka lihatlah dari mana kalian mengambil agama kalian. Nah, jadi mustalahul hadis ini tahapan di dalam mempelajari ilmu hadis. Ini tahapan kita mengetahui dulu sebagai seorang thalibul ilmi istilah, ta'rifat, definisi-definisi. Apa itu sahih, apa itu dhaif, apa itu hasan, muttarib, mudraj, mursal dan yang lainnya. Ini tahapan yang pertama. Kita dulu mengenal istilah-istilah tahapan pertamanya. Kemudian tahapan berikutnya kita mengenal atau mempelajari tentang takhrij. Takhrij yaitu mengetahui ini hadis ini sumbernya dari mana. Oh, ini diriwayatkan An-Nasai, Ibnu Majah, Abu Daud, Sahih Bukhari dan terusnya. Nah, setelah itu kita sudah belajar takhrijul hadis. Kita belajar lagi namanya ilalul hadis. Ilal ini kita mengetahui hadis ini ada cacat karena begini, karena begitu. Oh, rawi ini ada cacat karena dijarah oleh ulama ini. Oh, rawi ini adalah sikoh karena ditausik, diberikan sikoh oleh ulama ini. Lantas bagaimana nanti kalau sekiranya satu ulama yang mentajrih, satu yang mentausik, satu yang mensikohkan, satu yang menjarah? Bagaimana cara menggabungkan hal ini? Nah, ini nanti dibahas dalam ilalul hadis. Kemudian setelah itu kita belajar lagi tashih wa tad'ifil hadis. Cara mensahihkan dan mendoifkan hadis. Nah, sehingga permasalahan ini adalah permasalahan yang sifatnya ijtihadiyah. Ijtihadiyah itu terkadang ulama fulan mengatakan sahih, ulama fulan mengatakan dhaif. Lantas bagaimana sikap kita sebagai seorang thalibul ilmi tak kala mendapati seperti ini? Maka kita bisa mengambil ikhtiar, pilihan, mungkin dari sisi kewaraan, keilmuan, kedalaman ittila ulama tersebut, sehingga kita memilih qaulnya, memilih pendapatnya. Nah, adapun kitab-kitab yang dipelajari dalam ilmu mustalahul hadis banyak sekali. Kalau tahapan awal sudah kita jelaskan, yaitu kitab Baiquniyah, Mandumatul Baiquniyah. Kemudian setelah itu naik ke kitab berikutnya yang sedang kita pelajari, ini namanya Nukhbatul Fikr. Nukhbatul Fikr. Kemudian naik lagi ke kitab berikutnya seperti kitab Alfiyah Ibnu Malik, Alfiyah As-Suyuti, atau Alfiyah Al-Iraqi. Ini 1000 bait lebih. Dan ini alhamdulillah kita sudah ajarkan juga Alfiyah Suyuti ini.
Tinggal setelah Nukhbatul Fikr nanti kita beralih ke Alfiyah As-Suyuti. Nah, kemudian setelah itu bisa ke kitab Tadribur Rawi, Syarah Takribun Nawawi. Tadribur Rawi juga dikarang oleh Al-Imam As-Suyuti, mensyarah Takrib An-Nawawi yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi. Kemudian setelah itu kitab Muqaddimah Ibnu Salah. Yang ini menjadi menjadi rujukan saat ini dalam bidang ilmu mustalahul hadis. Nah, orang yang pertama kali dalam menulis kitab mustalahul hadis ini, ada yang mengatakan Imam Syafi'i dalam kitabnya Ar-Risalah. Karena Ar-Risalah itu terdiri dari 2 pembahasan, yaitu usul fikih dan mustalahul hadis. Ada pula yang mengatakan Al-Qadi Abu Muhammad Roma Hurmuzi. Ini ada yang mengatakan seperti ini juga. Ini yang pertama dalam kitabnya Al-Muhaddisul Fasil. Al-Muhaddisu Al-Fasil. Ada yang mengatakan seperti ini, tapi yang lebih dekat kepada kebenaran bahwa yang pertama kali menulis dalam satu buku yaitu Ar-Risalah yang dikarang oleh Imam Asy-Syafi'i. Adapun kitab Nukhbatul Fikr, Nukhbatul Fikr ini dikarang oleh Abu Fadl Ahmad, ini namanya, Abu Fadl itu kunyahnya, Ahmad ibnu Ali ibnu Muhammad al-Asqalani. Beliau ulama dari Mesir yang lahir di pinggiran Sungai Nil. Lahir pada tahun 773 Hijriah. Di saat dia masih kecil, kedua orang tuanya meninggal dunia. Bapaknya dan ibunya meninggal dunia sehingga dia tumbuh dalam keadaan yatim. Kemudian setelah itu beliau bersemangat dalam belajar menghafal Al-Quran, kemudian mempelajari kitab-kitab yang lain. Nah, guru yang beliau banyak ambil ilmunya dalam ilmu mustalahul hadis ini adalah Ibnu Salah. Ini guru beliau dalam mengambil ilmu mustalahul hadis, yaitu Ibnu Salah. Nama aslinya Ibnu Salah ini adalah Taqiyuddin Abu Amr Utsman ibnu Salah. Kitabnya yang sangat masyhur yang menjadi rujukan dalam ilmu mustalahul hadis adalah Muqaddimah Ibnu Salah. Nah, kemudian setelah itu Ibnu Hajar rahimahullah banyak sekali mengarang kitab-kitab dalam ilmu hadis dan mustalahul hadis. Di antaranya beliau mengarang kitab Al-Isabah fi Asma'is Sahabah. Ini berjudul tentang nama-nama sahabat. Banyak sekali yang dia tulis. Kemudian setelah itu dia tulis lagi kitab namanya Tadhhibut Tadhhib. Ini ringkasan dari Tadhhib Al-Mizzi, Al-Kamal Al-Mizzi. Kemudian setelah itu karena murid-muridnya keberatan mempelajari kitab Tadhhib ini, beliau ringkas lagi dengan judul Takribut Tadhhib. Yang berisikan tentang Tentang rawi-rawi hadis. Rawi-rawi kutubus sittah. Jadi kalau Anda ingin mengetahui siapa saja rawi-rawi yang ada di kutubus sittah, maka cukup mempelajari Takribu At-Tadhhib. Kemudian juga beliau mengarang dalam kumpulan-kumpulan hadis yang berisikan tentang ibadah dan muamalah seperti Bulughul Maram, Ta'liqut Ta'liq. Kemudian beliau juga mensyarah Sahih Bukhari yang dikenal dengan Fathul Bari ala Sahihil Bukhari.
yang dia tulis selama 25 tahun. Muqaddimahnya saja 5 tahun. Berarti isinya itu disyarah selama 20 tahun. Sampai ulama mengatakan la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada lagi yang paling bagus dalam mensyarah Sahih Bukhari setelah Fathul Bari. Setelah Fathul Bari. Nukhbatul Fikr ini beliau tulis ketika sedang melakukan perjalanan haji dari Mesir ke Arab Saudi. Di tengah perjalanan beliau menulis tanpa referensi dari hafalan beliau yang dia berikan judul Nukhbah al-Fikr. Nukhbah artinya adalah pilihan pemikiran. Pilihan pemikiran yang mana ini kitab ini adalah pilihan yang beliau ambil dari berbagai akwal, dari berbagai pendapat di kalangan ulama ahlul hadis. Istilah-istilah yang beliau pilih. Atau lebih dikenal juga kitab ini adalah intisari dari Muqaddimah Ibnu Salah. Muqaddimah Ibnu Salah. Kemudian setelah itu beliau mensyarah sendiri. Namanya Nuzhatun Nazar. Nuzhatun Nazar fi tawdihihi Nukhbatul Fikr. Kenapa demikian? Karena banyak orang yang mensyarah kitabnya ini, Nukhbatul Fikr ini, sementara tidak sesuai yang diinginkan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani. Tidak sesuai yang diinginkan. Oleh karena itu beliau mengatakan di awal-awal Muqaddimah Nuzhatun Nazar, inna sahibal baiti adra bima fihi. Sesungguhnya pemilik rumah itu lebih mengetahui apa yang ada di dalamnya. Sehingga Sehingga beliau menjelaskannya dan mensyarahnya sesuai apa yang dia inginkan. Maka teman-teman kalau mau membaca syarah ini, maka baca syarah Ibnu Hajar al-Asqalani sendiri yang beliau tulis dalam Nuzhatun Nazar. Ini muqaddimah. Insyaallah dalam pertemuan berikutnya kita lanjutkan lagi. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.